Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arinata dari Teknologi Rekayasa Internet dengan NWM 2375851. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mini project 1 Lab Session 5, yaitu tentang Object Oriented Programming. Oke, yang pertama saya akan melakukan penjelasan tentang kelas. Di sini saya memiliki kelas bernama Class Configuration yang memiliki atribut yaitu IP address, gateway, subnet, dan juga already used. Lalu di sini pada class configuration saya memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode validate atau metode validasi, di mana program akan melakukan validasi sesuai dengan jenis data. Contohnya seperti jenis data IP address, lalu subnet, dan juga gateway. Di mana validasi ini adalah untuk memvalidasi input dari user apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya seperti IP address, di sini memiliki ketentuan format split yaitu titik, di mana contoh ketentuannya adalah IP address tidak diperbolehkan sama dengan data gateway. Jika sama, maka akan dinyatakan false atau user akan dilakukan penginputan kembali sampai penginputan user tersebut sukses. Lalu di sini saya memiliki metode bernama save information, di mana setelah program melakukan validasi dan input dari user tersebut dinyatakan sukses, maka data-data yang dilakukan oleh user tersebut akan disimpan pada metode save information sesuai dengan jenis datanya, yaitu seperti IP address, subnet, dan juga gateway. Terakhir saya memiliki pada class configuration saya memiliki metode bernama show information, di mana metode ini berfungsi untuk melakukan tampilan atau menampilkan informasi yang ada atau yang sudah disimpan pada metode save information. Lalu selanjutnya saya memiliki kelas bernama network device dengan memiliki atribut seperti device name, device type, dan juga configuration object. Dan juga sini saya memiliki konstruktor dev init, isinya adalah device name, device type, dan juga configuration object. Lalu pada kelas network device juga memiliki metode bernama show device info, itu untuk menampilkan semua konfigurasi yang ada pada network device yang sudah diinput sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa elemen-elemen yang sudah saya gunakan pada code program saya. Pada yang pertama, yang saya gunakan yaitu adalah instance variable. Variable yang nilainya terkait dengan instance atau objek tertentu dari sebuah kelas. Setiap objek yang dibuat dari kelas memiliki salinan independen dari variabel instansiasi tersebut. Oke. Pada kelas configuration seperti IP address, gateway, subnet, dan juga already used, ini dinyatakan atau disebut sebagai variable instance. Variable instance ini didefinisikan di dalam kelas configuration, dan setiap objek yang dibuat dari kelas ini memiliki salinan independen dari variabel-variabel ini. Lalu pada kelas device name, device type, dan juga configuration object ini disebut sebagai variable instance. Lalu elemen yang kedua saya memiliki konstruktor. Itu adalah metode khusus dalam sebuah kelas secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Seperti kelas network device memiliki konstruktor ini. Konstruktor ini yang pada kelas network device digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai awal untuk atribut-atributnya. Variabel instance seperti device name, device type, dan juga configuration object diinisialisasi dengan nilai yang diterima saat pembuatan objek. Selanjutnya, elemen encapsulation. Dalam konsep dalam object oriented, di mana atribut dan metode suatu
kelas dibungkus bersama untuk membentuk sebuah unit tunggal. Pada code program ini, saya memiliki contoh seperti pada kelas configuration, yaitu memiliki atribut seperti IP address, gateway, subnet, dan juga all radius, dan juga metode seperti validasi, save information, dan juga show information. Ini dibungkus pada kelas yang bernama class configuration. Enkapsulasi terjadi saat atribut dan metode terkait dengan konfigurasi jaringan atau perangkat jaringan didefinisikan di dalam kelas configuration. Atribut dan metode terkait konfigurasi jaringan seperti IP address yang sudah saya jelaskan tadi di encapsulation pada kelas configuration. Sementara pada atribut seperti device name, set device type, dan juga configuration object ini dibungkus pada kelas yang bernama kelas network device. Oke. Lalu yang terakhir, saya memiliki elemen bernama variable cell. Dalam code program ini, self digunakan untuk menunjuk pada objek yang sedang dibuat atau diproses dalam setiap metode kelas. Dalam setiap metode seperti validasi yang di atas tadi, seperti kelas yang pada kelas configuration seperti validasi, save information, dan juga show information, self digunakan untuk merujuk pada atribut-atribut kelas seperti IP address, gateway, dan juga subnet. Oke, selanjutnya saya akan melakukan hasil running dari code program saya. Di sini kita akan melakukan running pada package bernama main.py, yaitu adalah modul utama dari code program saya ini. Yang pertama, kita akan melakukan program akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu input configuration. Kita akan melakukan input yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Datanya tidak boleh sama dengan gateway. Kita akan membedakannya dengan express. Maka konfigurasi dinyatakan sukses. Lalu kita di sini akan melakukan penampilan IP address yang sudah terdaftar, data-data yang sudah terdaftar pada program yang dimana validasinya sukses. Lalu di sini kita akan melakukan input device, di mana kita harus melakukan penginputan IP address yang sudah terdaftar sebelumnya. Kita melakukan handphone rumah, lalu handphone. Oke, dinyatakan sukses, maka kita akan lakukan display device list. Ini adalah beberapa data device yang sudah dinyatakan sukses atau terdaftar pada program. Lalu bagaimana jika kita melakukan penginputan yang salah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada? Kita akan melakukan penginputan di mana kita melakukan kesalahan pada penginputan kesalahan format split atau kita melakukan koma yang seharusnya kita melakukan maka program akan mencetak suatu keterangan invalid gateway dikarenakan kita memiliki kesalahan atau tidak memiliki ketentuan dikarenakan kita menggunakan tanda koma untuk melakukan split. Oke, sebelum saya tutup pada penjelasan saya pada kali ini, saya akan memiliki suatu kesimpulan kesimpulan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dari code prosedural ke object oriented. Itu saya memiliki beberapa poin. Itu pertama adalah pemisahan fungsionalitas. Fungsionalitas terkait konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan dipisahkan ke dalam kelas-kelas konfigurasi dan juga network device. Yang kedua, struktur code yang lebih struktur. Code diorganisasi menjadi kelas-kelas, metode-metode, dan atribut-atribut membuatnya lebih mudah dimengerti dan dikelola. Lalu yang terakhir, penggunaan objek. Objek-objek yang dibuat dari kelas-kelas yang telah didefinisikan dan digunakan untuk memanipulasi data dan menjalankan operasi yang sesuai. Itu adalah perubahan dari code prosedural ke object oriented. Oke, segitu saja video penjelasan saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.